Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan juga menjelaskan kitab tafsir Jalalain surah Al-Baqarah ayat 1 hingga ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Allah lebih mengetahui dengan maksud atau makna dari Alif Lam Mim tersebut. Dan Alif Lam Mim adalah harfu muqatta'ah atau huruf yang terpotong-potong. Dan itu maknanya hanya diketahui oleh Allah dan dirahasiakan. Untuk menunjukkan bahwa manusia itu tidak bisa mengetahui semuanya. Dan menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Dzalika ai hadza. Itu atau yang dimaksud dengan dzalika atau itu adalah ini. Dzalika bermakna jauh, untuk sesuatu yang jauh, yaitu itu. Tapi yang dimaksud adalah hadza, untuk sesuatu yang dekat. Apanya yang dekat? Yaitu Al-Kitabu, yaitu kitab. Kitab alladzi yaqra'uhu Muhammadun, yaitu kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an. La raiba, maksudnya adalah la syakka, yaitu tidak ada keraguan dalam Al-Qur'an. Fihi, di dalam kitab. Annahu min indillahi, dan kitab itu sungguhnya dari sisi Allah. Wa jumlatun nafi khabarun, dan kalimat nafi atau la raiba adalah berkedudukan sebagai khabar. Mubtada'uhu dzalika, mubtada'nya adalah dzalika. Wal isyaratu bihi litta'zimi, dan isim isyarat dzalika adalah untuk litta'zim, untuk mengagungkan. Jadi tidak menggunakan kata hadza, tapi menggunakan kata dzalika untuk mengagungkan. Untuk mengagungkan kitab, yaitu Al-Qur'an. Hudan, petunjuk. Khobaru sanin, hudan berkedudukan sebagai khobar yang kedua. Ai hadin, yaitu pemberi petunjuk. Dan hadin adalah isim fa'il yang memberikan petunjuk, yaitu Al-Quran tadi adalah sebagai fa'il atau pemberi petunjuk, dan maf'ulnya atau yang diberi petunjuk adalah manusia, yaitu lil muttaqina, untuk orang-orang yang bertakwa. As-sa'irina ila taqwa, yaitu orang-orang muttaqin adalah orang-orang yang menjadikan dirinya bertakwa, atau takwa adalah artinya wiqayah, yaitu artinya adalah pelindung atau perisai. Jadi orang yang bertakwa adalah maksudnya orang yang berperisai, yaitu dengan cara biimtisalil awamiri wajtina bin nawahi, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Li'ittiqaihim bidzalikan nara, untuk melindungi dia dari api neraka. Karena orang yang bertakwa seperti tadi, yaitu orang yang berperisai, yang akan
yang akan melindungi dia dari api neraka. Dan semakin tebal iman dan ketakwaannya kepada Allah, maka semakin tebal pula atau semakin sedikit persentase dia untuk masuk ke dalam neraka. Alladzina yu'minuna, yaitu orang muttaqin atau orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman. Yusaddiquna, dan juga membenarkan. Bil ghaibi, beriman dan membenarkan kepada hal yang gaib, yaitu bima ghaba anhum minal ba'thi wal jannati wan nari, yaitu mereka mengimani dan membenarkan hal yang gaib seperti hari kebangkitan, atau maksudnya adalah hari kiamat. Mereka juga mengimani surga dan juga neraka, dan masih banyak hal lain yang gaib. Wa yuqimunas sholata, dan orang muttaqin tidak hanya beriman dan membenarkan yang gaib, tapi mereka juga melaksanakan atau mendirikan salat. Ai ya'tu nabiha bihuquqiha, yaitu mereka juga memberikan atau menjalankan dengan hak-haknya salat, yaitu mereka menjalankan syarat dan rukun salat. Syarat salat adalah seperti berwudu, menghadap kiblat, pakaian dan tempatnya harus suci, menutup aurat, dan lain-lain. Itu adalah syarat, yaitu suatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan salat. Dan melakukan syarat, jika kita benar melakukannya, maka akan sah. Dan jika tidak benar atau tidak dilakukan semua, maka salat kita tidak sah. Jadi syarat itu menentukan sah atau tidaknya salat kita. Kemudian rukunnya adalah ketika dari awal, yaitu niat bersamaan dengan takbiratul ihram sampai salam. Itu yang dinamakan rukun. Dan orang-orang yang muttaqin, yang melaksanakan salat, mereka juga menjalankan hak-haknya, yaitu syarat dan rukun tadi. Wa mimma razaqnahum, dan terhadap apa yang kami rezekikan kepada mereka, a'tainahum, yaitu yang telah kami berikan kepada mereka. Yunfikun, mereka menginfakkannya. Fi ta'atillahi, dalam rangka untuk taat kepada Allah, yaitu bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.